Seru banget lihat. Ngapain sih, Syil? Ini, aku tuh lagi mainan Shizuki Krokan Master Legend. Oh, aku lagi baca. Yo. Ini Jukinya nyebelin banget sih di sini. Tapi namanya unik ya. Tuh kan. Suruh main lagi. Jadi di sini dia kerokan, Di Krokan, Di Krokan sini- Master Legend. di sini dia ke kanan kiri di dunia dongeng. Iya, kamu tahu kan kalau kerokan itu kayak khas banget sama Indonesia gitu kan. Kalau sakit kerokan tuh ya, lihat nih tuh kerokan. Tuh kan. Ya, Sheila kok skornya 0, nanti latihan lagi, minta diajarin sama Faza. Kita akan Iya. bicara mengenai Shizuki. Jadi Shizuki ini adalah komik yang dibuat oleh Faza Meong. Selamat pagi, Selamat Faza. pagi, Faza. Apa kabar? Baik. Ini adalah buku yang terbaru yang saya pegang. Ini belum ada yang memiliki di rumah, tapi saya udah lagi baca, udah setengah sih, udah lumayan. Cepet ya bacanya ya, Cepet. kalau komiknya. Karena emang pasti lebih menarik gitu, lebih mudah dicerna juga. Nah, Faza ini kan namanya aja Shizuki gitu kan, Iya. namanya deket banget sama nama-nama Indonesia gitu kan. iya. Terus ini juga cukup unik karena ceritanya ini nggak jauh dari keseharian. Boleh dong diceritain sebenarnya awal mula membuat Shizuki dengan cerita yang dekat sama keseharian itu gimana Awal inspirasinya? mulanya kecelakaan sih. Oh, maksudnya? Jadi gini, dulu iseng-iseng bikin komik tentang teman-teman kuliah. Jadi gue pengen ngeledek teman-teman kuliah tapi pakai lewat komik gitu. Biar lebih elegan gitu kan lewat komik. Nah, kita ketawa-tawa bareng baca komik itu. Tapi entah kenapa akhirnya bergulir terus komik itu. Gue upload di sosial media dan suka. viral. Dan nggak cuma yang baca teman-teman saya doang gitu loh. Akhirnya dibaca sama teman-teman anak-anak kuliah lain, bahkan jurusan lain. Padahal kan Gitu. jokesnya jokes jurusan, maksudnya jurusan desain ya. Dan ternyata banyak yang suka dan akhirnya di antara komik nama komiknya DKV 4, DKV dalam 4 kotak gitu kan. I see. Nah, ada satu karakter yang kayaknya ngeselin banget. Tapi waktu itu belum ada namanya. Tapi ini Tapi itu Shizuki-nya, tapi Shizuki versi beta lah, beta versi belum jadi gitu kan. Dan akhirnya saya mikir, oh ini karakter kita banyak yang nyukain gitu. Dan akhirnya mikir kayaknya Indonesia tuh butuh ikon baru, butuh karakter baru yang disukain sama masyarakatnya sendiri. Oke, tapi si Juki ini maksudnya dari apa yang udah saya baca ini nyebelin banget. Emang Nyebelin karakternya banget ya. nyebelin Dia gitu. jadi Snow White. Iya sih, agak-agak nyebelin Agak sih, nyebelin. annoying. Dia tuh sebenarnya siapa sih? Dia mahasiswa, terus dia ngapain sebenarnya? Dia mahasiswa yang punya mungkin pikiran aneh ya. Sebenarnya dia mahasiswa desain. Mahasiswa desain kan sama kampusnya tuh selalu Kita. dibikin. Oke. Selalu dibikin, ayo berpikir di luar kotak, out of the box. Nah, dia tuh Oke. agak lebay gitu loh. Dia jadi so anti mainstream. Selalu Sok-sokan. Iya, kalau ada suatu masalah dia mandangnya di suatu hal yang berbeda gitu. Beda banget. Jadi kayak dia so anti mainstream gitu. Jadi emang akhirnya ngaco, tapi kadang-kadang kita banyak nemuin suatu hal yang, oh iya bener juga ya, kita nggak kepikiran. Itu sih yang pengen disampaikan sebenarnya. Itu berarti maksudnya inspirasi untuk membuat ini kan ceritanya ada banyak gitu. Ceritanya tuh spesifik banget gitu. Iya. Apa dia lagi mau Anak kos. nyari anak kos lah, memburu nyamuk lah gitu. Itu datang dari mana tuh? Apakah pengalaman pribadi dari Enggak Faza sih, atau gimana? enggak pengalaman pribadi sih. Lebih ke ngelihat keseharian banyak orang, ngelihat apa sih yang lagi tren sekarang, apa sih menarik yang diangkat untuk pembaca-pembacanya Juki. Jadi kita pengen coba nampilin inilah keseharian karakter komik Indonesia yang sehari-harinya Indonesia banget sehingga bisa relate ke pembaca. Tapi kan sebenarnya. biasanya Relevan ya. dalam komiknya sendiri tersampaikan, terselip pesan-pesan tertentu, Iya, mungkin pesan-pesan sosial gitu. Iya. Ini ada acuannya nggak, bergurunya kemana sih, kiblatnya kemana? Saya sih suka baca-baca komik-komik strip kayak komik-komik Benny Miche, kan mereka juga banyak nyampein kritik-kritik sosial juga. Tapi mungkin Juki kritik sosialnya lebih untuk anak-anak muda gitu, positioningnya. Itu sih salah satunya dan banyak komik-komik strip yang saya baca juga. Ada komikus namanya Eko S. Bimantara, mungkin nggak banyak yang tahu, tapi itu juga salah satu jadi inspirasi saya juga gitu. I see. Tapi kalau menurut Faza sendiri regenerasi komikus sekarang gimana sih? Kalau sekarang ya perkembangan komik Indonesia udah makin membaik karena sosial media sebenarnya ngebantu komikus-komikus untuk nge-publish karyanya tanpa harus lewat penerbit. Iya. Nah, kalau dulu kayaknya kita susah banget bikin komik terus tembus ke penerbit, tapi sekarang banyak penerbit-penerbit yang nyari komik Indonesia. Ini katanya bahkan komiknya ini sudah ada yang dibaca oleh Presiden Joko Widodo ya. Iya, betul. Wow, tapi kita masih akan lanjut nih berbincang. Iya dong. Komik yang mana yang dibaca sama Pak Presiden ya, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali. Yang mana mau itu yang
Masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan juga masih bersama dengan Faza Meong yang lagi menggambar si Juki lagi. Nah, ini tadi kita berbicara mengenai komik yang sempat dibaca oleh Pak Presiden Joko Widodo. Yang mana tuh? Oh, ini yang lagi dipegang sama Shanas. Isinya tentang apa? Berani gagal. Berani gagal ini tentang kegagalan Juki menjadi calon presiden kemarin. Oh. Sebelumnya bukunya Berani Beda. Oke. Itu kampanye Juki jadi presiden, gagal jadi presiden. Kita Apa ceritain. komentar Pak Presiden baca ini, komik yang ini? Kita nggak tahu komentarnya apa ya sebenarnya ya. Cuman emang di dalam buku ini ada saya gambarin Pak Jokowi. Mungkin pas ngelihat mukanya, loh emang muka saya gini. Mungkin gitu ya, nggak tahu Saya ya. mau nyari Pak Jokowinya Ayo. mana? Kayak di akhir-akhir sih. Di akhir-akhir ya. Mirip Ini memang waktu membuat komik ini memang lagi bergulir waktu itu Pilpres. Berani Beda Pilpres, tapi kalau Berani Gagal tahun ini. Oh, saya tahu ini Pak Ahok sama Coba Pak lihat, Jokowi. iya. Ya toh. Dia pasti mikir, ya mirip sedikit. Mirip lah. Ini garis-garis wajahnya aja yang diambil begitu kalau bikin karikatur Tapi seperti nggak ini. saya kasih nama sih, seorang Ah, presiden. Seorang presiden sama seorang gubernur, tapi kita semua Jadi tahu ini beneran siapa. kan? Nah, ini ada proyek yang namanya Pionicon. Ini Iya. proyek apa sih? Pionicon itu sebenarnya perusahaan saya. Kita sebenarnya lebih kayak manajemen karakter fiksi di Indonesia. Kita tuh menjembatani para kreator-kreator lokal untuk karena kreator lokal di Indonesia tuh banyak banget yang Betul, potensi. betul. Yes, Tapi mereka nggak tahu gimana cara menjualnya, gimana cara bisa connect dengan pihak-pihak ketiga. Kita ngebantu di Pionicon ini. Termasuk makanya terakhir kita ada project juga banyak sih macam-macam jadi Pionicon itu projectnya. Kita lebih pengen gimana karakter-karakter Indonesia bisa populer di Indonesia gitu sih. Tapi sebenarnya yang diharapkan Faza gitu ya kalau misalnya melihat komik-komik Indonesia kan zaman dulu kita punya banyak komikus gitu. Iya. Ada Era Kosasi, ada Yan Mintaraga gitu semuanya kisah-kisah wayang. Iya, gitu. betul. Sebenarnya apa sih harapan dari komikus modern Indonesia? Oke, kalau dari saya sebenarnya harapannya gimana caranya komik kita bisa beragam, baik dari segi gambar, dari segi cerita, bisa ngejangkau semua kalangan. Karena kalau kita lihat di komik Jepang, komik Amerika, semua itu komik dengan genre apapun ada. Kita orang dewasa butuh komik yang lebih berat, ada gitu loh. Kita pengen komik ini bisa jadi salah satu media untuk nggak cuma hiburan, tapi juga bisa jadi inspirasi, bahkan jadi edukasi juga gitu ke depannya. Harapan seperti itu. I see. Tapi dari tadi kan kita ngobrol sambil Ngegambar. gambar. Iya. Coba lihat Mau ini lihat dong digambar hasilnya seperti apa sebenarnya? Ntar Ini ya. dikit lagi selesai tuh. Dikit lagi, udah berwarna belum? Udah sih sebenarnya. Udah. Ntar warnain Karena dulu kalau ya. kalau gambar cepet-cepet tuh kan bisa Iya. sketch asli gitu ya Nas ya. Keren. Wow, udah jadi aja. Jukinya lagi ngapain sih yang digambar, Faza? Jukinya lagi dadah-dadah sebenarnya. Dia pengen dadah-dadah ke kamera. Ini dia nunjuk, ini dia Itu juga tuh ada. IFS. Faza ini juga ada proyek yang namanya atau kolaborasi ya dengan pihak Jepang yang namanya Iya. proyek Spectra. Spectra Project. Proyek Ya. Spectra Project. Sambil ditunjukin sebelum ngejelasin Spectra, udah jadi? Oke, Ini dia. mana? Tunjukin mana? Tunjukin aja Sini. kamera. Itu dia. Zero. Jeng jeng. Hai Juki. Ngomong apa dia? Ngomong apa, Bang? Wah, pagi Indonesia Morning Show. Dia mau latihan jadi news anchor juga ya? gantiin Sepertinya sih Twitter. begitu ya. Dari gimana nih yang proyek Spectra Ya. ini kolaborasi sama Jepang ya? Jepang, betul. Jadi kita memang ngehadirin, kita nyari komikus-komikus berbakat di Indonesia dan kita pengen coba ngangkat slice of life yang Indonesia banget dari segi tema. Makanya kita cari 3 komikus dan saya sendiri sebenarnya yang nulis ceritanya. Saya bikin cerita 3, yang satu tentang masakan Padang, yang satu tentang hantu masakan Padang. Oke. Yang satu tentang hantu Indonesia tapi dia sekolah di sekolah manusia. Oh. Ya, Gimana tuh? satunya lagi tentang YouTubers. Kita ngeliat fenomena YouTubers dan kita pengen coba ngomikin tentang YouTubers. Nah, jadi 3 komik ini nanti akan kita semacam kompetisikan, kita sebar ke publik lewat sosial media, lewat website yang sambutannya paling menarik, mungkin paling banyak ya. Kita akan mungkin serialisasikan jadi anime, jadi merchandise, segala macam, jadi game gitu. Oke, nggak sabar banget nunggu kreasi yang lainnya ya Nas ya. Nah, jika tadi kan Juki ngegambar komik nih, tadi kita ngomongin komik. Tadi juga di awal acara kita mengundang nih yang di rumah untuk mengirimkan fotonya ke kita di @ims_baca komik. Kita akan lihat nih, siapa yang berhasil terpilih dalam capturing momen hari ini. Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih? Siapa Yang tahu? tahu siapa sih? Peter kayaknya. Oh, Peter yang tahu. Oke. Halo, Faza. Jadi buat saya ya. Hey. Siapa sih?
Nah, yang menang. tadi kita udah minta kirim-kirim foto kan di Twitter. Nah, bagi pengirim yang terpilih hari ini, diantaranya adalah ada 3 ya. Oke. Tiga ini yang pertama ini. Pertama kita lihat nih. Wow. Dari Wah, ini berani Nana. beda nih. Wih, itu ada komik Suzuki. Katanya udah 7 tahun koleksi komik Indonesia, cerita Indonesia banget. Hidup komik Indonesia. Hidup komik Indonesia. Wow, Nana ini penggemar Faza. Lengkapnya komik Indonesianya banyak. Berikutnya, wow, Yang kedua. ini dari Doni Gandakusuma. Baca komik dulu sebelum berangkat ke sekolah. Kok berangkat sekolah sebelum berangkat sekolah kok baca komik? Gak apa-apa biar Cari inspirasi, imajinasinya Nah, kalau ini enak nih, dia bacanya di toko buku. Nggak perlu bayar. gratisan. Ini pinter. Dibeli juga ya. Afiatul Ummah, komik favorit Tapi nggak sepanjang apa-apa, masa, komik komik One Piece karya mangaka Eiichiro Oda. Oke. Oke. Tapi yang menang siapa? Yang menang mungkin Faza aja yang baca. Bisa Yang menang dibaca? siapa, Faza? Pemenangnya adalah @NNA Nanahui. Nananui. Nananui, ya. Selamat. Selamat buat Nana. Tapi penasaran sedikit aja, Faza. Sebenarnya komikus itu baca komik apa sih? Komikus baca komik apa? Kalau saya semua komik saya baca. Semua komik Karena saya dibaca? butuh referensi banyak. Ya kan? I see. Berarti kalau mau jadi komikus kita harus baca komik sebanyak-banyaknya? Iya. Oke. Gak cuma komik, nonton film, baca apapun. Baca apa? Memperluas jaring wawasan. inspirasi, wawasan. Iya betul, betul. Thank you banget ya Faza Terima kasih. ya. Semoga Thank you, ada Faza. yang Thank you. apa ya tergerak di luar sana Ada juga yang katanya menjadi proyeknya, komikus. proyek filmnya ya. Iya. Nah kita tunggu nanti tuh ya. Gimana Itu kalau dia. Suzuki jadi film ya? Tapi sayang sekali tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda. Jadi saatnya kami untuk pamit. Dan Betul. sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Jangan lupa juga untuk subscribe. Net juga menantang Anda nih untuk ikut serta dalam zona kece. Caranya gampang banget ini ya. Tinggal kirim foto gitu tiap gapura yang sudah dihias sekece mungkin di fasilitas umum manapun yang Anda bisa hias, dihias. Karena hadiahnya nggak main-main ya Nas ya. 500 juta rupiah, 3 zona atau kawasan kece yang paling unik dan kreatif dan bermanfaat untuk lingkungan akan mendapatkan itu tadi 500 juta rupiah. Jadi Ayo segera ikutan. ikutan. Have a great day. Bye-bye. Let's live tonight like fireflies, and one by one light up the sky. We disappear and pass the crown. You're beautiful, you're beautiful. Beautiful. We're beautiful.